Ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya rusak. Sementara Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan membahas tragedi Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Seperti apa kronologi dan juga kasus tragedi Sampit ini? So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it guys. Konflik Sampit tidak terjadi begitu saja. Terdapat bibit-bibit konflik yang mulai tumbuh sejak lama. Hal ini berawal ketika warga Madura banyak yang berimigrasi ke Kalimantan Tengah. Dan suku Madura berhasil menguasai berbagai bidang perekonomian, dan di sisi lain suku Madura dianggap tidak menghormati masyarakat lokal, sehingga membuat bibit konflik. Dalam jurnal Sosiologi volume 4 edisi 1 Maret 2021, Kumpiadi Widen dari Universitas Palangkaraya memaparkan ada sedikitnya 20 kasus kecil antara warga Dayak dan Madura sejak kepindahan Madura ke Kalimantan Tengah pada 1960-an. Salah satunya adalah konflik di Sanggauledo, Kalimantan Barat tahun 2009. Dalam sebuah pertunjukan orkes Melayu di Sanggauledo, terdapat dua pemuda dari Dayak dan Madura yang saling bersenggolan, dan pada akhirnya mereka berkelahi hingga pemuda Dayak ini tewas. Dan kelompok Dayak pun berusaha membalas sehingga memicu kerusuhan yang membuat kelompok Madura harus mundur. TNI, Polri bahkan harus mengungsikan masyarakat Madura. Dan adapun puncak konflik yang terjadi pada Februari 2001 diawali dengan konflik bernuansa etnis pada Desember tahun 2000. Waringin Timur, Kalimantan Tengah baru saja beranjak. Hari Minggu dini hari 18 Februari 2001, tepat pukul 01 waktu Indonesia Barat, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu, dan semuanya adalah warga Madura. Saat itu terdapat 3 orang Madura dan 1 orang Dayak bermain judi bersama di sebuah penambangan emas tradisional di Karangpangi. Dari situ terjadi perkelahian yang berakhir dengan kematian orang Dayak. Selama sekitar 1 bulan, isu yang berembus terus mengarah pada konflik etnis. Kerusuhan pun pecah di Jalan Padat Karya Sampit pada 18 Februari tahun 2001. Selama 3 hari orang Madura dapat menguasai Sampit dan seakan berpesta atas kemenangan mereka. Bahkan mereka mengumumkan Sampit akan menjadi Sampang kedua. Pada 20 Februari 2001, masyarakat Dayak dari berbagai daerah datang ke Sampit untuk membalas kekalahan mereka. Warga Dayak membawa berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, hingga senjata api. Mereka pun berhasil merebut Sampit kembali. Tidak hanya senjata fisik, kerusuhan tersebut diyakini melibatkan ilmu goib.
Orang Madura yang konon kebal dari benda tajam atau peluru tetap mati di tangan orang Dayak. Disebutkan suku Dayak mempraktikkan ritual berburu kepala yang bernama ngayau atau kayau. Makanya saat itu ditemukan banyak mayat tanpa kepala. Wow. Adapun faktor penyebab konflik sampit dapat dibagi menjadi 4, yaitu faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dan yang pertama, faktor sosial. Dalam kehidupan sosial, warga asli Dayak memiliki pandangan negatif terhadap orang Madura ya sebagai pendatang. Di antaranya banyak orang Madura menjadi preman di tempat umum, ada yang menjadi pencuri, jamret, dan pelaku kriminal lainnya. Selain itu, orang Madura pendatang dianggap suka menyerobot tanah milik warga lokal. Faktor yang kedua adalah faktor budaya. Suku Madura datang dari Sampang yang tandus, miskin, dan desa nelayan. Mereka cenderung memiliki sikap keras dan menantang. Sementara orang Dayak tinggal di hutan sehingga menjadikannya harmoni dengan alam. Ini membuat sifat mereka yang suka mengalah. Dua latar belakang budaya berbeda ini membuat konflik lebih mudah terjadi. Dan faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Meski warga pendatang orang Madura mampu menguasai perekonomian kota Sampit dan kota Waringin Timur, beberapa orang Madura sukses menjadi pengusaha besar. Selain itu mereka menjadi pedagang besar, pedagang kecil, menguasai hotel atau losmen, pangkalan ojek, menjadi buruh, preman, hingga tuan tanah. Sementara penduduk lokal seperti Dayak, Melayu, dan Banjar tidak bisa bersaing dengan warga pendatang. Madura karena lebih suka bekerja keras, bekerja kelompok, dan tidak takut bersaing secara kasar. Dampak konflik Sampit berimbas ke segala sektor. Dari sisi ekonomi, banyak toko, kantor, dan pasar yang terpaksa tutup karena peristiwa kerusuhan. Penjarahan juga terjadi sehingga merugikan para pengusaha. Dari sisi materi, kerugian dirasakan masyarakat karena lebih dari 1.000 rumah dibakar, ratusan kendaraan rusak, hingga 469 orang tewas dan ribuan orang luka-luka, 100.000 lebih orang harus diungsikan. Dari segi sosial, hubungan antar etnis baik secara individu maupun lokal menjadi rusak. Kedua pihak pun perlu merehabilitas mental atau peristiwa berdarah tersebut. Namun seiring waktu, toleransi pun dapat terbina. Orang Madura semakin menghargai orang Dayak pun terbuka dan bisa bersaing dalam hal ekonomi dengan orang Madura. Konflik Sampit yang terlalu rumit tidak diselesaikan secara hukum, meski beberapa orang ditangkap polisi karena dianggap sebagai provokator. Konflik antar etnis ini banyak diselesaikan secara sosial dan budaya, melalui rekonsiliasi, kegiatan diskusi, penyuluhan, dan pemahaman adat istiadat kepada kedua belah pihak. Muncul 3 alternatif bagi warga Madura yang mengungsi, yaitu menetap di Surabaya atau di Sampang secara mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Dan yang kedua, berimigrasi ke tempat baru selain Kalimantan, yakni Sulawesi atau Sumatera. Dan yang ketiga, sebagian bisa kembali ke Kalimantan Tengah dengan syarat dia harus sudah memiliki hubungan keluarga dan sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS, TNI, Polri, DPR, pengusaha. Dan sedangkan pengangguran, preman, dan pekerjaan yang tidak jelas dilarang kembali ke Kalimantan Tengah, dan proses kembali harus secara bertahap dan tidak langsung dalam jumlah yang besar. Dengan pembahasan tentang tragedi Sampit yang udah gua bahas, kesimpulan dari tragedi ini adalah saling menghargai dan menghormati di mana kita berpijak, dan juga tidak menganggap remeh atau rendah orang-orang yang tanahnya kita pijak. Sama seperti sebuah pepatah berkata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. So, thank you for watching this video, and don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.